Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya, para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi. Apa kabar? Tentunya sehat. Baik, kita masuk hari ini di pertemuan kelima. Kita akan membahas modal-modal administrasi publik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengingatkan lagi kepada para mahasiswa, ya, saya sudah menjelaskan apa itu visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, kemudian visi dari Prodi Akuntansi, nah, kemudian misi dari Universitas Pembangunan Pancabudi, dan misi dari Prodi Akuntansi. Nah, di sini ada 10 nilai tamadun Universitas Pembangunan Pancabudi. Ada 7 nilai dasar yayasan, ada budaya Universitas Pembangunan Pancabudi. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama. Baik, kita mereview kembali dulu materi kita sebelumnya. Nah, para mahasiswa sudah mempelajari tentang ruang lingkup dari administrasi publik. Nah, di mana ya sejarah berkembangnya administrasi publik ya dari beberapa negara ya sampai dengan masuknya perkembangan teknologi. Nah, kemudian, nah apa sih hubungan dari administrasi publik dengan ilmu ekonomi? Nah, jadi ini sangat erat kaitannya ya dalam kegiatan organisasi publik tadi. Nah, kemudian juga eh, di sini para mahasiswa sudah memahami paradigma dari administrasi publik sebelumnya ya yang terdapat di lebih jelasnya ada di portal ya materinya sudah saya eh, buat ya seperti itu. Oke, baik kita masuk ke materi kita. Nah di sini saya mengulang kembali dengan apa sih sebenarnya administrasi publik. Nah kita lihat di sini ada tiga ya indikator mengenai administrasi publik. Nah pertama itu adalah aktivitas publik. Nah di administrasi publik ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah di mana tujuannya adalah untuk melayani masyarakat. Nah, kedua, indikator kedua adanya pengelolaan negara. Nah, administrasi publik dalam pengelolaan negara itu berfokus pada pengorganisasian dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan negara. Dan ketiga adalah pelayanan publik. Nah, jadi administrasi publik pada indikator pelayanan publik ini tujuannya adalah di mana memberikan pelayanan yang efisien dan efektif bagi warga negaranya. Nah, konsep dari dasar administrasi publik itu di sini ada empat. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah pelayanan publik. Nah, ah, di sini ya bahwa administrasi publik itu berfokus pada penyediaan layanan yang efisien dan efektif untuk masyarakat. Nah, artinya masyarakat membutuhkan eh, perhatian dari pemerintah dalam memenuhi kebutuhannya dan keinginannya. Nah, contohnya adalah di sini seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, kemudian perekonomian. Nah, jadi pemerintah eh, artinya harus dapat mendukung ya eh, mendukung keinginan ya atau kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tujuannya adalah dengan makmurnya masyarakat itu maka negara artinya berhasil ya dalam eh, mengelola sumber daya manusia di negara itu tadi. Nah, yang kedua adalah efisiensi dan efektivitas. Nah, di sini mencapai hasil optimal dengan sumber daya yang terbatas, mengutamakan hasil dan dampak positif bagi masyarakat. Nah, jadi membutuhkan sumber daya yang benar-benar eh, berkompetensi, ya, sehingga eh, masyarakat itu ya mampu eh, membangun negaranya. Nah, jadi dalam arti kata ya di sini eh, pengaruh pemerintah atau perhatian pemerintah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Nah, yang ketiga itu adalah akuntabilitas. Nah, di sini pemerintah bertanggung jawab atas tindakannya termasuk dalam penggunaan dana publik kepada rakyat. Nah, jadi pemerintah harus benar-benar membuat eh, anggaran ya ataupun program-program di mana program tersebut eh, dapat membantu eh, melengkapi fasilitas yang diinginkan masyarakat. Contohnya eh, peningkatan sarana prasarana pendidikan, ya kesehatan. Nah, kemudian eh, juga di sini pemerintah harus juga mendukung eh, kemajuan-kemajuan terhadap segala sektor. Nah, jadi eh, program atau kegiatan yang dibuat oleh pemerintah, nah harus dilaporkan dan eh, dan eh, dibuat dalam suatu laporan yang berstandarkan akuntansi sesuai dengan kebijakan yang diatur oleh pemerintah. Nah, yang keempat adalah keadilan dan kesetaraan. Nah, artinya menjamin akses layanan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara itu tanpa diskriminasi. Nah, di sini tidak ada perbedaan bahwa semua masyarakat memperoleh pelayanan yang sama, jadi tidak ada pembedaan-pembedaannya. Jadi semua sama-sama merasakan dan mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, perkembangan pemikiran dalam administrasi publik. Nah, kalau kita lihat di sini ya, perkembangan dalam pemikiran publik itu dapat dilihat dalam sebuah evolusi dari paradigma yang mendefinisikan tujuan, metode, dan prinsip pemerintah. Nah, kemudian dengan adanya perubahan zaman dan konteks sosial politik, pemikiran baru muncul. Nah, ini akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif tentang peran negara dan bagaimana seharusnya menjalankan fungsi pemerintah gitu. Nah, kita lihat di sini eh, ada lima ya model. Nah, dalam pemikiran pada administrasi publik. Nah, yang pertama itu adalah model klasik atau birokrasi tradisional. Nah, ini berfokus pada efisiensi ya dan efektivitas melalui struktur hierarki dan aturan yang ketat. Nah, yang kedua ada model manajemen baru. Nah, kemudian ketiga ada model kemitraan, collaborative governance, dan kemudian yang keempat ada model jaringan ya, network governance. Yang kelima itu ada model tata pemerintah yang baik, good governance. Nah, kita lihat di sini pada model birokrasi tradisional. Nah, model ini berfokus pada hierarki, aturan, dan prosedur yang ketat. Nah, ciri utamanya adalah birokrasi yang struktur dan efisien dalam menjalankan tugas administrasinya. Jadi, model ini menekankan pada profesional, netralitas, dan akuntabilitas. Yang kedua itu adalah model pilihan publik atau public choice model. Nah, di model ini ya eh, administrasi publik yang didasarkan pada ekonomi politik dan teori pilihan rasional. Nah, ini juga berfokus pada individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan publik. Nah, sehingga pengaruhnya terhadap efisiensi dan efektivitas pemerintah itu juga sangat eh, menjadikan faktor utama seperti itu. Nah, jadi eh, dia juga tidak berdasarkan sebelah pihak dalam mengambilkan suatu keputusan seperti itu. Yang ketiga adalah model manajemen baru. Nah, di sini paradigma baru akan mendorong pengguna praktik manajemen swasta dalam sektor publik. Nah, sehingga model ini juga berfokus pada efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Tapi ada hal yang paling penting. Nah, di sini dia menekankan desentralisasi, kompetensi, dan orientasi pelanggan dalam pelayanan publik. Nah, juga dia memiliki suatu tujuan di mana bahwa itu dapat meningkatkan kinerja organisasi publik dan memberikan hasil yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada model kemitraan.
Nah, atau corporate governance. Nah, di model kemitraan dia melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Nah, sehingga tujuan dari model kemitraan ini adalah dia menyelesaikan masalah publik dengan menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan keahlian. Nah, kemudian juga dia mengakui bahwa pemerintah tidak selalu memiliki semua sumber daya atau keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah publik. Nah, artinya bahwa model ini, nah, dia juga tidak bisa berdiri dengan sendiri. Nah, maka dia perlunya adanya sektor swasta dan masyarakat sipil tadi. Nah, jadi kemitraan memungkinkan pemerintah untuk memanfaatkan keahlian dan sumber daya dari sektor lain untuk mencapai hasil yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah model jaringan, network governance. Nah, di sini kita lihat ada 3 indikator. Yang pertama itu adalah kerjasama multi pihak. Nah, di model ini melibatkan kolaborasi antara berbagai aktor seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Nah, jadi di sini memiliki digitalisasi. Nah, ini menyebabkan akhirnya eh, eh, kita lihat ya di indikator yang kedua adanya struktur jaringan. Nah, jadi dia mau menekankan hubungan dan interaksi yang kompleks antara aktor dalam sistem tata kelola. Nah, jadi di sini dilihat siapa sih pemain utama ya dalam model jaringan ini seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dia fleksibel dan adaptif. Nah, artinya model jaringan ini memungkinkan penyesuaian dan perubahan cepat dalam menghadapi tantangan dan kesempatan baru. Kenapa? Kalau dia tidak menanggapi dengan perkembangan baru, dengan model-model apa ya, artinya bahan-bahan eh, digitalisasi, ya perubahan-perubahan ataupun indikator, maka dia akan ketinggalan. Nah, jadi di model jaringan ini dia selalu memiliki ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru agar dia dapat memiliki artinya informasi eh, yang lebih baik lagi ya, dan sehingga sistem tata kelola di modal jaringan ini memiliki eh, pembaharuan ya, dengan adanya ataupun menyesuaikan dengan permintaan dari eh, teknologi yang terbaru seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada model tata pemerintah yang baik, good governance. Nah, di sini ada 3. Yang pertama itu adalah transparan dan akuntabilitas. Nah, tadi tetap pemerintah yang baik memerlukan transparan dan dalam mengambil keputusan dan penggunaan sumber daya publik. Nah, artinya dalam penggunaan aktivitas ya ataupun program, pemerintah di sini harus benar-benar eh, lebih merincikan ya keterbukaan terhadap penggunaan anggaran itu tadi. Nah, jadi tidak serta-merta hanya eh, artinya orang-orang terdekat saja yang mengetahui dari aktivitas itu tadi, tapi transparan artinya bagaimana dalam dari proses input, proses dan output dan outcome-nya itu benar-benar eh, keterbukaan ya. eh, tadi. Nah, yang kemudian adanya akuntabilitas terhadap publik dalam pelaksanaan tugas menjadi prinsip yang penting. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan memang harus membuat laporan berdasarkan pedoman yang sudah dibuat. Nah, jadi regulasi itu merupakan uh, apa ya? Merupakan eh, disiplin bagi pemerintah daerah tadi. Nah, sehingga kalau dia mengikuti aturan tadi, maka pemerintah daerah itu benar-benar merupakan yang akuntabel seperti itu. Nah, yang kedua adalah kesetaraan dan inklusivitas. Jadi, pemerintah yang baik harus memastikan kesetaraan dan inklusivitas dalam melayani semua warga negara. Jadi, semua kelompok masyarakat harus memiliki akses yang sama terhadap layanan publik dan peluang. Nah, artinya di sini tidak boleh
hanya kelompok tertentu saja yang memiliki akses terhadap layanan publik. Jadi semua kelompok baik dari golongan anak-anak, remaja, dewasa, ya ataupun dari ekonomi miskin, sedang dan kaya itu sama-sama menikmati layanan publik, ya tidak ada pembedaannya. Nah, yang ketiga adalah partisipasi warga. Jadi, warga negara memiliki peran penting dalam tata pemerintahan baik. Nah, jadi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan putusan dan pengawasan pemerintah itu sangat penting. Nah, bahwa di sini bukan hanya eh, orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan pembangunan untuk pemerintahannya, tapi di sini perlunya eh, duk- eh, peran masyarakat ya dalam pengawasan agar pembangunan dari negara itu eh, dapat tercapai. Baik, kita lihat tantangan dan isu kontemporer dalam administrasi publik. Yang pertama adalah tekanan globalisasi. Nah, kenapa di administrasi publik dihadapkan pada kompetensi global? Jadi dia membutuhkan adaptasi cepat dan efektif dalam respon perubahan. Nah, jadi kalau di administrasi publik tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan ketinggalan informasi itu tadi. Jadi apa terjadi? Administrasi publik harus benar-benar lebih cepat dan lebih utama dalam mengetahui perubahan-perubahan eh, yang akan membantu dalam peningkatan eh, pemerintah. Nah, yang kedua adalah revolusi teknologi. Nah, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan eh, publik menjadi isu penting. Jadi dia memerlukan adaptasi dan pengembangan infrastruktur. Nah, jadi dengan semakin canggih dan semakin banyaknya orang menggunakan teknologi itu tadi akan membuat tambahan eh, dukungan ya terhadap teknologi tadi. Jadi mau nggak mau di sini harus adanya penambahan-penambahan infrastruktur yang lain tadi. Ya, ya ketiga adalah perubahan demografis. Nah, masyarakat yang semakin heterogen dan menua membutuhkan strategi baru dalam pelayanan yang lebih responsif dan inklusif. Jadi di sini pelayanan publik itu harus berbeda. Jadi mungkin dan akan lebih 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 eh, ter, terkoordinir ya karena sesuai dengan eh, kebutuhan dan jenis dari eh, ini ya masyarakat itu sendiri. Nah, yang keempat adalah transparan dan akuntabilitas. Jadi masyarakat akan menuntut transparan dan akuntabilitas menyelenggara pemerintah. Jadi memerlukan sistem efektif dan transparan. Nah, jadi untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat dan membuktikan eh, aktivitas pemerintah yang mereka aktivitas pemerintah, maka perlunya keterbukaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat itu sangat yang didambakan ya oleh masyarakat. Jadi setiap kegiatan itu memang harus di sini diketahui oleh salah satu perwakilan dari masyarakat itu tadi. Oke, nah kita lihat di sini siklus studi kasus ya penerapan model administrasi publik. Nah, yang pertama adalah di model birokrasi tradisional ya, bahwa penerapan model ini banyak dijumpai dalam pemerintahan Indonesia. Tapi kelemahan dalam model ini adalah birokrasi yang berbelit sering menghambat efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Nah, artinya kalaulah memang bisa tidak terlalu ya eh, ini ya, maksud saya kalau memang bisa dipersingkat, nah ternyata itu membuat pelayanannya optimal. Apa salahnya daripada terlalu banyaknya jenjang dalam pelayanan itu, sehingga itu akan mempersulit bagi masyarakat ya dalam memenuhi pelayanan tadi
ataupun kepuasan terhadap pelayanan publik itu tadi. Nah, yang kedua adalah model manajemen baru. Nah, jadi penerapan pada model ini dia menggunakan sistem e-government dan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur. Nah, jadi lebih mempermudah dengan adanya teknologi ini tadi ya akan mempercepat ya pelayanan publik tadi dan lebih terkoordinir ya untuk data sistem itu tadi. Nah, yang ketiga adalah model kemitraan. Nah, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti melalui musyawarah desa merupakan contoh penerapan model kemitraan. Nah, artinya tidak bisa hanya aparatur saja yang bisa ngambil keputusan. Tapi di sini ada dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat. Nah, yang keempat adalah model jaringan. Nah, peningkatan kolaborasi antar lembaga seperti dalam penanggulangan bencana menunjukkan peran model jaringan. Nah, jadi dengan model jaringan ini dapat melacak eh, tentang keadaan kondisi dari daerah itu tadi, sehingga bisa diantisipasi ya agar tidak terjadi artinya bencana yang berlarut ya seperti itu. Baik, demikian materi kita hari ini kepada para mahasiswa. Saya juga sudah mengirim bahan kita hari ini di portal. Silakan nanti dibaca-baca kembali ya agar dapat memahaminya lebih eh, ini ya mendalam. Nah, oke, semangat untuk para mahasiswa dan sukses selalu ya. Kita ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.